Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga tanpa terasa kita sudah dapat menyelesaikan amalan di bulan suci ini selama 17 hari, dan malam ini masuk kepada malam yang ke-18. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, berikutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang singkat ini sedikit kita bahas tentang salah satu ayat Allah dalam surat Al-Asraf ayat ke-31. Allah berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang berlebih-lebihan. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Dalam ayat tersebut dititik fokuskan pembahasan pada malam yang berbahagia ini, yaitu tentang makan yang menyebabkan kenyang. Prinsip dasar yang paling bagus kita untuk mengkonsumsi ataupun memakan makanan adalah makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Oleh sebab itu, apabila kita memakan sesuatu sampai kenyang atau terlalu kenyang, maka terjadi khilaf daripada ulama tentang hukumnya. Dalam kitab Fathul Mu'in, Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i mengatakan orang yang makan makanan terlalu kenyang itu hukumnya makruh. Sedangkan ulama yang lain mengatakan haram. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, walaupun hukum makruh artinya kita tidak berdosa melakukannya dan tidak berpahala, akan tetapi ingatlah bahwa makruh itu adalah pekerjaan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, karena dia mendekati kepada haram. Oleh sebab itu, dalam kitab Al-Adab, Imam Abu Hanifah ataupun Imam Hanafi mengharamkan orang yang makan makanan terlalu kenyang, kecuali ada dua hal. Yang pertama, orang yang makan makanan terlalu kenyang, dia meniatkan untuk kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah puasa atau ibadah lainnya, itu dibenarkan. Yang kedua, apabila kita menjamu tamu, yang tamu tersebut harus kita selesaikan makan mereka, baru kita mencuci tangan. Ini dibenarkan. Maka di dalam adat orang Aceh, kebiasaan orang Aceh, orang-orang yang dahulu apabila menjamu tamu kemudian memberi makannya, maka mereka menunggu sampai tamu tersebut selesai makan baru mencuci tangan. Walaupun kita sudah selesai makan,
namun kita pura-pura mengambil kerupuk ataupun makanan ringan lainnya untuk menghargai sebagai adab memuliakan tamu. Namun adab istiadat tersebut makin hari makin pudar, terutama di kalangan remaja-remaja, anak-anak muda kita. Itu jarang sekali mereka mendapat didikan yang sangat sederhana sebenarnya. Mereka selesai makan ya cuci tangan terus, orang lain belum selesai makan, orang tua, bahkan ada ulama no permen sepai lagi budroji. Inilah yang adab itu semakin turun. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Oleh sebab itu, kenapa dilarang untuk makan terlalu kenyang? Karena efeknya itu sangat berat, baik dari sudut kesehatan maupun dari pandangan agama. Kalau dari sudut kesehatan, orang yang makan terlalu kenyang, maka dia akan kesusahan bernafas. Ususnya terlalu berat untuk bekerja. Kemudian bawaannya malas. Kemudian akan mengurangi tingkat kecerdasan seseorang apabila makanan dia selalu kenyang. Kemudian karena makanan tersebut mengandung banyak protein, mineral, gula, efeknya menjadi tidak sehat bagi tubuh. Bisa-bisa menjadi diabetes mellitus. Kalau sudah kena diabetes mellitus, yakinlah akan menyebar komplikasinya kemana-mana. Bisa kena jantung, bisa kena ginjal, dan pada akhirnya kita tidak menikmati hidup di dunia ini sebagaimana layaknya orang-orang normal lainnya. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Sedangkan dalam sudut pandangan agama, dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa man syabi'a dakhala alaihi sittun. Apabila orang-orang yang memakan makanan terlalu kenyang, maka dia sudah dimasuki 6 perkara. Apa saja? Afatin faqdu halawatul munajah. Jadi hilanglah rasa nikmat dia bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena kita gaduh putimang perut, sesak nafas, tidak nyaman, maka kita bermunajah, beribadah kepada Allah itu nikmatnya berkurang. Kekusyukan kita berkurang. Bawaan kita adalah bagah-bagah leh supaya cepat siap. Ingin tidur, menghajat kepada perubah ruang. Ini tidak dapat nikmat itu. Kemudian dikatakan lagi wa ta'uzzu hifdil hikmah, dan sulit untuk menjaga hikmah. Hikmah di dalam beribadah itu adalah meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah, meningkatkan kesabaran kita kepada Allah, keikhlasan dan ketulusan kita dalam beribadah. Itu akan hilang. Kenapa? Ya seperti tadi, karena bawaan tubuh kita apuh-apah, rawat hat-hat, maka tidak ada hikmah di dalam beribadah. Kemudian dikatakan juga wa hirmanus syafaqah alal khalqi, yaitu kurangnya kasih sayang sesama kita. Yang penting draw gop home ji. Itu terjadi, orang-orang yang kenyang itu yang pikir ke draw. Maka hikmah kasih sayang kepada orang lain tidak kita rasakan. Padahal hikmah puasa adalah untuk merasakan penderitaan orang lain.
orang yang kadang-kadang satu hari belum tentu makan 3 kali. Lebih-lebih saudara-saudara kita di Palestina, mereka kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun mereka mendapatkan hikmah yang luar biasa. Bagaimanapun menderitanya mereka, tapi mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita. Makanya background hat tapajuh makanan, hana tingat ke gau. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya wasiqalul ibadah. Berat dalam beribadah. Itu sudah pasti. Karena kita tidak sanggup berdiri. Capek, perut kita turun. Lelah, semengup siaat. Bawaan kita nyonya kenyan, bagah-bagah dan bujaih aja. Ini orang-orang jadi malas beribadah. Dan terakhir dikatakan waziyadatus syahawat, meningkatnya syahwat. Karena makanan yang kita makan itu banyak sekali mengandung protein, mineral, menyebabkan hormon kita meningkat, libido kita meningkat, syahwat kita meningkat. Maka tidak heran kita di bulan suci Ramadan yang agung ini banyak orang-orang yang menyelewengkan syahwatnya kepada hal-hal yang tidak dibenarkan, kepada tempat yang tidak dihalalkan. Baik dah fikir belum puasa aman, hana. Urang-urang yang didrop oleh WH, kedapatan mereka berzina, baik di rumah, di kos, bahkan di kendaraan. Banyak kejadian seperti itu. Oleh sebab itu, hindarilah makanan kenyang untuk kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin ceramah singkat ini menjadi manfaat bagi saya sendiri dan menjadi pelajaran bagi kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.